PKK memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit kardiovaskuler melalui berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat serta deteksi dini. Dengan peran aktifnya, PKK dapat membantu masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan jantung dan mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskuler. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga acara hari ini dapat membawa manfaat dan bagi semua para hadirin dan undangan yang hadir. Saya berharap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berkelanjutan sampai ke masyarakat. Sebelum saya akhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi peran PKK dan pencegahan penyakit kardiovaskuler saya nyatakan dibuka dan dimulai. Sekian, terima kasih. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati, yang terhormat tim PKK Kabupaten Jombang, Pokja 4, beserta hadirin sekalian yang berbahagia, saya berterima kasih sekali diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan kepada penjenengan semua. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya langsung mulai aja. Sudah diperkenalkan tadi bahwa saya adalah Dr. Ririn Fauzia, spesialis jantung dan pembuluh darah, bertugas di RSUD Jombang. Saya mulai saja. Ini tentang peran PKK dalam pencegahan penyakit kardiovaskular. Next. Ini tadi sudah dibacakan oleh Ibu Moderator. Terima kasih sudah memperkenalkan saya. Jadi memang pendidikan dokter ini pendidikan yang lama Ibu. Jadi dari dokter umum, kemudian untuk bisa sekolah spesialis saya dulu wajib kerja dulu 5 tahun. Jadi saya di UGD 2003 sampai 2009, baru kemudian melanjutkan sekolah ke spesialis jantung dan pembuluh darah dari tahun 2009. Motivasi saya karena memang ayah saya sendiri juga sakit jantung. Demikian itu motivasi saya yang pertama kali. Selain tugas sebagai dokter spesialis jantung, memang ada beberapa tugas yang saya emban di RSUD Jombang. Selain itu juga diidi dan sebagai instruktur ACLS. Seperti next slide. Ini adalah pokok bahasan yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa diterima dengan baik. Jadi yang pertama tentang latar belakang. Apa sih sebenarnya latar belakangnya penyakit kardiovaskular ini penting sekali untuk dikenali, untuk dicegah. Kemudian berikutnya tentang penyakit kardiovaskular itu sendiri. Berikutnya faktor risiko penyakit kardiovaskular. Karena faktor risiko ini penting untuk kita. Kita harus minimalkan faktor risiko supaya tidak terjadi penyakit kardiovaskular. Berikutnya adalah peran PKK dalam pencegahan penyakit kardiovaskular. Ini adalah latar belakangnya. Disebutkan bahwa WHO ini organisasi kesehatan dunia menyatakan bahwa kasus kematian akibat penyakit tidak menular sebesar 71% atau setara dengan 41 juta penyakit tidak menular. Kematian paling banyak terjadi pada rentang usia antara 30 sampai 69 tahun, yaitu sebesar 85%. Berasal dari negara berpenghasilan menengah dan rendah. Jadi umur 30-65 tahun itu adalah usia produktif.
Ya, justru itu yang paling banyak ternyata kematiannya. Dari negara berpenghasilan menengah dan rendah. Ya. Nah, mortalitas atau kematian penyakit tidak menular ternyata yang terbanyak ini adalah 35%-nya itu berasal dari penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah ini pembunuh paling banyak, ya. Kemudian 12%-nya adalah penyakit kanker, 6% penyakit pernapasan kronis, 6% yang lainnya adalah diabetes atau kencing manis. Berikutnya 15% yang lainnya adalah dari jenis PCM yang lain. Bagaimana di Indonesia? Ini di Indonesia dari riset kesehatan dasar tahun 2013 menunjukkan prevalensi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini banyak sekali, 1,5% yang meningkat seiring dengan bertambahnya umur. 2% kelompok umur 65 sampai 74 tahun. 3,6% pada kelompok umur lebih dari 75 tahun. Sedangkan pada riset kesehatan dasar tahun 2018 juga menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung ini sebesar 1,5%. Jadi besar. Next slide. Ini data riset tahun 2018 menyebabkan bahwa telah terjadi peningkatan beberapa indikator PTM, indikator penyakit tidak menular, di mana yang terbesar tadi disebutkan itu adalah penyakit jantung dan pembuluh darah. Prevalensi dari hipertensi atau tekanan darah tinggi penduduk usia 18 tahun ke atas itu sebesar 8,3%. Kemudian prevalensi stroke pada penduduk umur lebih dari 15 tahun menjadi 3,8 per mil. Ini usia muda loh, lebih dari 15. Kemudian prevalensi diabetes mellitus atau kencing manis pada penduduk umur lebih dari 15 tahun sebesar 4%. Nanti kita akan lihat bersama bahwa tekanan darah tinggi, kemudian kencing manis atau gula darah yang meningkat itu faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular. Next. Nah, ini Kementerian Kesehatan menambahkan bahwa PTM, di mana penyakit jantung dan pembuluh darah tadi menempati urutan yang pertama, tidak lagi dianggap sebagai penyakit orang tua. Dibuktikan dengan peningkatan kasus penyakit tidak menular pada rentang usia 10 atau 14 tahun. Jadi bukan lagi orang-orang tua yang kena penyakit jantung pembuluh darah, tapi sekarang anak usia muda pun itu sudah ada yang menderita penyakit jantung. Lanjut. Next. Itu tadi adalah latar belakang pentingnya pencegahan karena tingginya prevalensi penyakitnya tinggi, angka kematiannya juga tinggi. Nah, tentang penyakit kardiovaskular. Sebelum menginjak pada penyakit, kita kenal ada kardio dan ada vaskular. Kardio ini jantung, Ibu pasti semuanya sudah tahu jantung ini yang mana. Yang berdetak ini jantung, yang berdetak ini jantung. Pembuluh darah itu yang mana? Pembuluh darah itu salurannya. Jadi kalau kita lihat ada pembuluh darah, ada urat-urat yang berwarna hijau atau berwarna kemerahan, itu adalah pembuluh darah, ya. Jadi kalau jantung itu adalah pompanya. Jantung itu adalah pompanya. Sama kayak di rumah kita kalau ada pompa air itulah jantung pada manusia. Sedangkan pembuluh darah ini adalah salurannya. Pipa-pipa yang ada di rumah ibaratnya itu adalah salurannya. Nah, penyakit kardiovaskular
itu terdiri dari penyakit yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung, fungsi pompanya, dan pembuluh darah dan salurannya, pipa-pipanya. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, kalau fungsi jantungnya, fungsi pompanya itu terganggu, berarti alirannya terganggu, kicir-kicir, pompanya tidak kuat, gitu ya, pompanya tidak kuat. Sedangkan untuk pembuluh darah adalah salurannya, pipa-pipanya. Bagaimana kalau pipa-pipanya itu buntu? Walaupun dipompa sekuat apa, kalau buntu tidak bisa ngalir, tidak bisa keluar airnya. Nah, ada beberapa penyakit kardiovaskular. Salah satu di antaranya adalah penyakit jantung bawaan. Kalau penyakit jantung bawaan ini memang dibawa sejak lahir, ya, dibawa sejak lahir. Bagaimana kalau dibawa sejak lahir? Kan kita nggak bisa mencegah, Bisa. Saat ini sudah banyak teknologi maju. Bahkan bayi sejak dalam kandungan itu sudah bisa di USG jantungnya. Kalau ada gangguan itu sudah bisa dilihat dari mulai dalam kandungan. Nah, untuk jantung bawaan ini macam-macam. Ada sekatnya yang bocor. Sekat ini ibaratnya dinding, ibu-ibu. Jadi nanti ada beberapa, tadi jantung adalah pompanya, pembuluh darah adalah pipa-pipanya, salurannya. Nah, di dalam jantung ini ada 4 ruang, di mana itu sudah ada sekat-sekatnya. Di antara ruangan-ruangan itu ada sekatnya. Sama seperti di rumah, kalau ada ruang tamu dengan ruang tidur, dengan kamar mandi, itu ada sekatnya. Supaya apa? Supaya tidak campur, ya. Seperti itu juga dengan jantung. Antara jantung kiri dengan jantung kanan itu ada sekatnya. Nah, pada penyakit jantung bawaan ini yang kena ada beberapa sekatnya yang kena. Jadi sekatnya lubang. Dinding antara jantung kiri dengan jantung kanan itu lubang. Akibatnya apa? Campur darahnya. Di mana jantung kanan itu tempatnya darah kotor campur dengan darah bersih jantung kiri. Kalau alirannya dari kanan ke kiri, akibatnya yang mengalir ke seluruh tubuh juga termasuk darah kotor. Kalau darah kotor yang mengalir ke seluruh tubuh, akibatnya jadi biru, ya. Jadi kulitnya biru, bibirnya biru, itu yang diwaspadai. Bayi saya, anak saya kalau nangis ininya biru, bibirnya jadi biru, kuku-kukunya biru. Harus segera diperiksakan. Untuk apa? Untuk mencegah supaya tidak terjadi komplikasi lebih lanjut. Apa tidak bisa diobati? Bisa diobati. Itulah gunanya deteksi dini, pengenalan. Ngerti ya? Itu adalah salah satunya. Berikutnya penyakit jantung koroner. Nah, ini yang banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan saat ini pada usia muda pun sudah ada yang kena penyakit jantung koroner. Kalau dulu penyakit jantung koroner itu 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas gitu ya. Perempuan ini faktor resikonya ini baru akan meningkat kalau usia 50 tahun ke atas atau menopause. Tapi saat ini bahkan usia 40 tahun pun ada, 34 tahun pun ada. Kenapa begitu? Itu tadi sudah disebutkan dari Kementerian Kesehatan, bukan lagi penyakit orang tua. Usia muda pun bisa kena penyakit jantung, ya. Kalau penyakit jantung koroner ini yang kena pembuluh darah jantung, salurannya, pipanya buntu. Jadi walaupun jantungnya berfungsi dengan baik, tapi salurannya buntu, airnya tidak
sumber airnya ada, darahnya ada, pompanya berfungsi dengan baik, jantungnya fungsi dengan baik, tapi ternyata salurannya buntu. Yang terjadi buntu karena sumbatan. Yang terjadi adalah airnya yang ngalir ke sawah itu cuma sedikit atau bahkan tidak ada. Awal-awal otot jantung kita ini ibarat tanaman yang ada di sawah. Kalau nggak dapat air, nggak dapat darah, kalau pada otot jantung layu. Pada fase-fase awal layu, masih bisa berfungsi ya, masih bisa metabolisme masih bisa. Tapi lama-kelamaan akan mati, sama seperti tanaman di sawah. Kalau nggak dapat air, mati. Pada akhirnya tidak akan bisa berfungsi, gitu ya. Walaupun pompanya kuat, tapi lama-kelamaan kalau tanamannya, kalau otot-ototnya itu mati, ya tidak bisa berfungsi, ya. Kemudian berikutnya penyakit jantung katup. Penyakit jantung katup ini yang bagaimana? Tadi sebagai contoh, jantung ini seperti rumah, ada sekatnya. Nah, di antara satu ruang dengan ruang yang lain itu ada pintunya. Pintu itulah yang kita sebut sebagai katup jantung. Jadi kalau ada nanti dijelaskan, putra ini kena penyakit jantung katup, katupnya bocor, itu artinya pintunya, Bu, bukan sekatnya. Tadi kan ada sekat ya, kalau sekat itu kita sebutnya ASD, VSD, ventricle septal defect, jadi sekat-sekatnya yang bubar. Tapi ini pintunya yang kena. Kalau penyakit itu katup. Jadi pintu itu yang normal kan bisa terbuka dan bisa tertutup. Nah, kalau penyakit jantung katup, katupnya ini pada saat harusnya nutup, nggak bisa nutup sempurna. Akibatnya apa? Ngowos. Harusnya aliran darahnya itu keluar ke seluruh tubuh. Pada saat buka, pada saat nutup, sudah nutup, ternyata nggak bisa nutup sempurna, ngowos balik lagi ke ruang jantung. Akibatnya apa? Lama-kelamaan jantungnya jadi buka. Kenapa? Karena alirannya balik lagi. Yang berikutnya, selain tidak bisa nutup dengan sempurna, tidak bisa buka dengan sempurna. Jadi pada saat harusnya terbuka lebar, tidak bisa terbuka lebar. Jadi bukanya ini pingit, ya. Akibatnya aliran darahnya juga cuma sedikit yang keluar. Walaupun fungsi pompanya bagus, tapi kalau pintunya hanya terbuka sedikit, tidak bisa banyak juga yang keluar walaupun dipompa dengan kuat. Fungsi pompanya sudah bagus, tapi jalannya pintunya cuma sempit. Sama seperti kita di sini. Ibaratnya kita ini sel-sel darah, kalau mau keluar beda antara pintu yang terbuka lebar, banyak yang bisa keluar. Tapi begitu pintunya bisanya buka hanya sedikit sempit, maka butuh waktu yang lama untuk keluar. Yang keluar cuma sedikit-sedikit, bahkan mungkin satu persatu baru bisa keluar. Gitu ya, Bu ya. Bisa dibayangkan ya? Jadi darah yang harusnya ngalir lancar keluar nggak bisa, cuma sedikit-sedikit. Akibatnya apa? Yang nyampe ke seluruh tubuh juga cuma sedikit. Padahal darah itu harus ke otak, harus ke jantung sendiri, harus ke liver, harus ke ginjal, ya harus ke seluruh tubuh untuk ngasih makan ke seluruh tubuh. Gitu ya. Nah, kalau yang nyampe cuma sedikit, akibatnya jadi kurang energi, darahnya cuma sedikit yang nyampe. Beda dengan darah yang cukup banyak. Kalau cuma sedikit jadi letoy, buat pikir lemot, gitu ya, Bu ya. Buat pikir lama, tidak nyambung-nyambung, buat ke otot-otot pernafasan jadi gampang menggos-menggos, gitu ya, ongsrong bahasanya. Untuk ke seluruh tubuh bagaimana? Gampang, capek, loyo. Saya sekarang jadi loyo. Tapi jangan sekali ya, kita yang menyadari, jangan sekali yang datang ke kita dengan mudah capek itu jangan. Yang paling sering karena
Gak masuk kalau sudah gembos-gembos. Demikian ya, itu tentang penyakit katup. Berikutnya ini tentang gagal jantung. Nah, kalau gagal jantung ini fungsi pompanya yang memang turun. Jadi kemampuan pompanya yang turun. Akibatnya apa? Akibatnya yang nyampe ke seluruh tubuh juga cuma sedikit. Kenapa? Pompanya menjerit tak kuat, ya. Nah, ini pada gagal jantung. Paling sering gejalanya kosong, gembos-gembos, gitu ya. Berikutnya hipertensi ini penyakit tekanan darah tinggi. Ini karena salurannya sempit, butuh tekanan yang tinggi, akibatnya terjadi tekanan darah tinggi. Jadi bisa dibayangkan kalau selangnya itu diameternya lebar, maka jantung itu tidak akan terlalu ngoyo untuk pompa. Tapi kalau sempit pasti lebih keras. Apa? Kebutuhannya di sana itu banyak. Ini butuh darah 5 liter untuk sampai ke sana. Kalau diameternya kecil harus kuat pompanya supaya apa? Supaya cepat nyampe sana sebanyak 5 liter. Tapi kalau pembuluh darahnya lebar, enteng dia, ya, nggak ada sumbatan, enteng. Ini adalah penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Berikutnya aritmia. Aritmia ini gangguan irama jantung. Jadi selain fungsi pompa jantung, jantung ini juga punya kelistrikan. Ini istimewanya jantung. Dia tidak usah disuruh berdenyut, dia sudah berdenyut sendiri. Ya, bisa dibayangkan kalau kita lupa nyuruh berdenyut bisa berhenti berdenyut enggak. Jadi jantung ini punya sifat otomatis, punya kelistrikan sendiri, di mana dia punya kelistrikan yang otomatis. Kalau ada gangguan pada iramanya, itu adalah gangguan kelistrikan dari jantung. Banyak macam-macamnya. Ya. Berikutnya adalah stroke. Stroke ini kan otak, dok, bukan jantung. Sekali lagi tadi disebutkan adalah jantung dan pembuluh darah. Ya, kalau jantung koroner yang kena sumbatan di pembuluh darah jantung. Tapi kalau stroke, salah satu jenisnya gangguan di pembuluh darah otak. Saya tensinya tidak tinggi, kok bisa ya kena stroke? Orang tua saya tensinya tidak tinggi, kok bisa kena stroke? Kalau dulu memang identik. Kalau stroke itu stroke perdarahan. Jadi karena tensinya tinggi, pembuluh darahnya pecah, itu juga stroke. Tapi bisa juga sumbatan. Jadi sumbatan ini bisa di pembuluh darah jantung, jadinya penyakit jantung koroner. Kalau di jantung bisa di otak, jadinya stroke sumbatan. Kualitas pembuluh darah kita ini dari ujung kepala sampai ujung kaki ini rata-rata sama. Kalau ada sumbatan di salah satu tempat, bisa jadi ada sumbatan juga di tempat yang lain. Jadi seringkali kalau pasien sudah kena sakit jantung, tidak lama kemudian, 1 bulan kemudian ternyata jadi pasiennya dokter saraf. Kenapa? Kena stroke. Cuman yang lebih dulu muncul adalah gangguan jantungnya. Atau dibalik, sebelumnya sudah kena stroke, berikutnya kena penyakit jantung koroner. Ini 1 minggu yang lalu dirawat oleh dokter saraf, dokter. Sekarang masuk dengan keluhan nyeri dada. Nah, jadi ini sangat berkaitan. Pembuluh darah di seluruh tubuh kita ini kualitasnya sama. Itu yang harus kita jaga supaya tidak ada sumbatan-sumbatan itu, supaya tidak ada kerak-keraknya di pembuluh darah itu. Nah, next slide. Nah, ini adalah gejala penyakit kardiovaskular. Ada beberapa gejala yang paling sering ini adalah nyeri dada. Jadi orang-orang dengan keluhan nyeri dada ini harus diwaspadai. Ini adalah gejala yang paling utama, gejala yang paling banyak untuk penyakit jantung koroner. Itu ya Bu ya. Kenapa sih kok muncul rasa nyeri? Jadi tadi disebutkan kalau ada sumbatan di pembuluh darah itu sama dengan saluran air yang buntu. Sawahnya
jadi layu. Kalau layu sebenarnya dia itu sudah teriak-teriak, kasih air. Sama seperti kita. Kalau lapar, pasti kita teriak, aduh lapar, butuh makan, aduh haus, butuh minum, gitu ya. Nah, kalau terjadinya ini otot-otot jantung yang tidak terima darah, teriaknya berupa rasa nyeri. Teriaknya mereka itu berupa rasa nyeri. Sama seperti kalau ada gangguan di pembuluh darah otak, teriaknya apa? Pusing, liur, sakit kepala, seperti itu. Ya, jadi di jantung pun seperti itu. Nyeri dada yang paling sering. Nyeri dada yang bagaimana? Yang paling khas nyeri dadanya di tengah-tengah. Tidak bisa ditunjukkan dengan tangan, dengan ujung jari ini tidak bisa. Tapi kalau bisa ditunjukkan, nyeri saya di sini, pindah ke sini, ini tidak terlalu khas, gitu ya. Tapi kalau sudah ada keluarga kita, sanak saudara kita mengeluh, aduh, kok dadaku, belum menyebut nyeri ya Bu ya, dadaku kok rasanya nggak enak ya, kayak berat, tapi nggak tahu ya kayak gimana. Di sini, ya kayak ditimpa apa ya, kayak ditimpa benda beratnya itu yang khas. Nyeri dadanya di tengah, bisa juga sebelah kiri. Nyeri dada yang khas untuk jantung. Atau ada penjalanannya kemana? Bisa ke punggung, ke belikat, ke lengan kiri. Ini kok sampai lengan saya rasanya kemung ya? Tiap kali muncul nyeri dada, ini kemungnya sampai lengan. Atau sampai ke leher, kayak dicekik, rasanya kayak dicekik. Sampai ke rahang. Ini rahang jadinya kaku doh kalau pas nyeri dada. Hati-hati. Itu yang harus dikenali. Hati-hati kalau ada gejala seperti itu. Ya, ini adalah gejala yang khas. Berikutnya sesak napas. Sesak napas ini juga sering. Jadi ngos-ngos, napasnya ngosrong. Aduh, saya ini kena jantung. Memang belum tentu jantung. Bisa juga gangguan paru juga menyebabkan sesak napas. Gitu ya, tapi setidaknya kita sudah waspada. Ini ada pasti ada sesuatu. Kalau napasnya menggos-menggos pasti ada sesuatu. Itu yang harus segera dicari tahu gangguannya di mana. Ya. Berikutnya berdebar. Itu tadi ya, karena ada kelistrikan jantung. Yang berdetak ini adalah jantung. Yes. Kalau sampai ada merasa berdebar, kalau saat ini saya yakin ya, kalau pada jantung yang sehat, yang ada pada kita tidak menyadari jantung kita berdebar itu detaknya tidak terasa, tidak akan terasa, tidak akan disadari bahwa denyutan jantung saya itu 60 kali per menit, 100 kali, tidak akan disadari, tidak akan kita sadari. Tapi kalau sampai kita merasakan denyutannya, kok perasaan brodok, kok perasaan, berarti ada sesuatu. Itu ya. Berikutnya, nah ini udah lelah. Tadi ya, gejala awal itu sebenarnya mudah lelah, tapi jarang sekali kita dapatkan pasien datang bilang, saya mudah lelah, ya wajar lah, Pak sudah tua, hal itu ya. Ya, jadi kita itu harus appreciate banget, harus sangat menghargai sekali bahwa beliau itu peduli terhadap kesehatannya, peduli bahwa saya itu duduk sebelumnya keliling alun-alun Jombang itu loh kuat. Ini kok saya keluar rumah aja sudah menggos-menggos, sudah bukan menggos-menggos ya, gampang capek sudah capek saya ini, kayak sudah loyo tidak kuat. Nah, kita harus cari tahu, ya. Yang berikutnya edem atau buka pada kaki, ini yang sering ya. Jadi kalau ketemu kakinya buka sudah bawa ke dokter jantung, ini jantungnya yang bermasalah, ya. Kenapa kok sampai bisa terjadi kaki buka? Kenapa bisa terjadi kaki buka? Sebenarnya penyebab kaki buka ini banyak. Bukan hanya karena gangguan di jantung. Kalau karena gangguan di jantung, jantungnya ini tadi ya yang darah harusnya keluar balik lagi ke jantung. Akibatnya jantungnya jadi buka. Karena tekanan darah tinggi, jantungnya berusaha pompa terus
kuat. Kenapa? Karena salurannya itu sempit, kita harus lebih kuat lagi mompa. Jantungnya bilang begitu. Otot kamu harus lebih tebal lagi supaya kuat. Sama seperti atlet-atlet gitu ya. Kalau sudah angkat besi, sudah angkat beban dengan beban tertentu, maka ototnya akan merengkel-merengkel. Begitu juga dengan jantung. Begitu tekanannya berat, otot jantungnya jadi tebal. Kalau otot jantungnya tebal, isinya cuma sedikit. Memang kuat mompa, tapi isinya cuma sedikit, yang ada di seluruh tubuh juga cuma sedikit, mudah lelah tadi, gitu ya. Nah, kalau bengkak ini karena tekanan tinggi sudah ada di jantung, darah yang harusnya kembali ke jantung, darah ini kan mengalir terus ya, ibu ya, dari jantung mengalir ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung, ke paru-paru dulu untuk diolah, mengikat oksigen masuk ke jantung, dari jantung mengalir lagi ke seluruh tubuh, dari seluruh tubuh bawa sisa-sisa racun-racun yang ada di seluruh tubuh, hasil sisa metabolisme, balik lagi ke paru-paru dulu, ke jantung kanan, ke paru-paru, ke jantung kiri, ngalir lagi ke seluruh tubuh. Tapi karena beban tekanannya sudah tinggi, kalau beban tekanannya tinggi, nggak bisa balik dengan lancar. Akibatnya apa? Ngendor. Ngendor di mana? Seperti sifatnya air, pasti di yang paling bawah dulu. Kaki dulu yang buka. Setelah kakinya buka, tambah lama tambah naik ke atas. Lama-kelamaan perutnya jadi bengkak. Ini kenapa kok perut saya sekarang jadi besar begini, kaki saya buka? Hati-hati, salah satu gejala penyakit jantung. Walaupun penyebab kaki buka ini tidak selalu sakit jantung, ya. Ada yang namanya kadar albumin rendah, itu juga menyebabkan buka pada kaki. Albumin itu berkaitan dengan makanan yang gizi, asupan gizinya kurang, zat albuminnya rendah. Jadi yang mengikat air di pembuluh darah itu mestinya albumin itu, tapi karena albuminnya rendah, yang mengikat juga cuma sedikit, baru setelah dia keluar jadinya ada ini. Nah, gejala-gejala ini, ibu-ibu, apakah selalu muncul? Orang yang nyeri dada pasti sakit jantung koroner? Bukan. Nyeri dada itu penyebabnya memang banyak, tapi itu tadi sudah disebutkan ada yang khas, gitu ya. Tapi kalau nggak nyeri dada, rasanya nggak enak gitu aja, sama keringat dingin saya, bisa jadi itu gangguan jantung. Apalagi kalau punya kencing manis, punya diabetes, punya kencing manis, itu tidak akan terasa. Berbeda dengan orang yang normal, ya. Kita sebutnya silent ischemia. Enggak rasa apa-apa kok dinyatakan sakit jantung. Iya Pak, karena penjenengan punya kencing manis. Kalau ada kencing manis, rasanya itu turun. Sama seperti kalau kakinya luka, tidak terasa, minjek apa tidak terasa, itu komplikasi dari diabetes. Ya, next. Nah, ini tentang faktor resiko penyakit jantung. Faktor resiko penyakit kardiovaskular. Ini ada dua macam. Bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak dapat dimodifikasi, tidak bisa dimodifikasi itu tidak bisa diotak-atik sudah. Oke? Umur, ada yang bisa menjadikan umur muda lagi. Tidak ada ya Bu ya. Walaupun mau operasi plastik ya umurnya sel itu ya tetap segitu. Walaupun sudah dioperasi plastik, umur selnya ya segitu. Ya, umur tidak bisa dimodifikasi. Jenis kelamin, mau operasi kelamin ya tetap kelaminnya ya sebenarnya ya itu tidak bisa diotak-atik lagi. Umur, jenis kelamin, riwayat penyakit keluarga, kemudian ras, itu yang tidak bisa dimodifikasi. Lah gimana kalau sudah kadung punya bapak saya itu sakit? Nah, makanya kita harus hati-hati. Anak-anak kita harus hati-hati. Kenapa? Ini ada riwayat dulunya. Kita harus lebih hati-hati lagi, gitu ya. Nah, yang dapat dimodifikasi, disinilah peran kita. Disinilah yang harus kita jaga, kita kelola. Ada ya? Kalau ada peningkatan kadar gula darah, belum diabetes, belum dinyatakan diabetes, tapi kadar gula darahnya kok cenderung tinggi, ya. Kemudian peningkatan tekanan darah atau tekanan darah tinggi atau hipertensi,
juga bisa dikontrol supaya tidak komplikasi ke jantung, gitu ya. Hiperkolesterol atau kolesterolnya tinggi naik. Cikal bakal sumbatan di pembuluh darah jantung itu Bu dari kolesterol, ya. Jadi harus jaga kadar kolesterolnya. Nah, jadi cikal bakal asal muasalnya sumbatan pembuluh darah jantung itu ya kolesterol itu. LDL, kita sebutnya kolesterol yang jahat, itu yang harus kita turunkan, gitu ya. Kemudian obesitas atau kegemukan. Dengan obesitas bebannya udah berat, yang harus dihidupin banyak. Kalau gemuk itu yang harus dihidupin itu banyak, rasanya banyak gitu. Kemudian berikutnya kurang aktivitas. Nah ini ya, kita saat ini jarang sekali ada olahraga, gitu ya. Olahraganya olahraga jari. Main jari, iya, malah cuma ini yang bergerak ya, atau ibu jari, ibu jari. Anak-anak sekarang seperti itu loh Bu, iya. Ponakan saya itu kalau ke rumah itu kakak ayo main bareng, bukan main barengnya kalau kita dulu kan main apa Bu, petak umpet gitu ya Bu ya. Kalau sekarang enggak Bu, mainnya main game anak sekarang. Jadi cuma begini aja di depan HP, ya itu kurang aktivitas. Kemudian pola diet yang tidak sehat itu tadi ya, pola diet yang tidak sehat, hati-hati, bahan-bahan tambahan, pengawetnya, penyedap rasanya. Ya sekarang itu yang dipakai bukan rasa yang asli, aroma. Nah itu yang berbahaya, ya. Berikutnya merokok, ini ya. Mungkin bapak-bapak di rumah ada yang merokok, ini yang harus dipengaruhi gitu ya ibu-ibu ya. Saya yakin kok kekuatan mak-mak gitu ya, power of mak-mak itu harus bisa menghentikan rokok. Kemudian berikutnya alkohol. Ini adalah faktor-faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Nah, faktor risiko ini bersifat kumulatif ibu-ibu. Kalau punya satu faktor risiko, risikonya sangat rendah. Punya 2, punya 3, punya 4, semakin lama semakin tinggi risiko. Rendah, sangat rendah, sedang, sampai tinggi. Jadi semakin banyak mengumpulkan faktor risiko ini, risikonya semakin tinggi. Ya. Next. Nah ini tadi. Untuk bisa mencegah penyakit kardiovaskular, terutama dilakukan pada kelompok berisiko di komunitas. Kalau risikonya sangat rendah, bagaimana? Apa tidak perlu, tetap diperlukan. Oke? Sampai risiko yang sangat tinggi, risiko tinggi, kita harus kenali lagi. Apakah bisa dimodifikasi atau tidak bisa dimodifikasi? Yang tidak bisa dimodifikasi ya sudah. Tapi yang bisa dilakukan adalah yang bisa dimodifikasi. Tekanan darah bisa dikontrol, nggak apa-apa. Punya sakit kencing manis nggak apa-apa. Tapi kadar gula darahnya terkontrol. Itu ya Bu ya. Sekarang waduh kolesterol saya tinggi 250, ini saya harus bagaimana? Turunkan dengan apa? Pola diet, pola hidup sehat, olahraga, makannya yang sehat, perbanyak sayur-sayur dan buah. Itu ya Bu ya. Jadi itu yang kita lakukan untuk bisa mencegah supaya nggak terjadi penyakit kardiovaskular yang sekian banyak itu. Salah satunya koroner, pembunuh nomor 1 itu tadi Bu. Deteksi dini terhadap faktor-faktor resikonya. Nah ini, next slide. Nah ini ya. Katanya tidak kenal maka tidak kenal. Kalau faktor risiko nggak usah disayang ya Bu ya. Tidak kenal jadinya tidak peduli. Ya. Jadi untuk bisa peduli itu kita harus kenal dulu, ya. Mengenali faktor risiko. Tadi sudah disebutkan faktor risiko dikenali Bu. Yang ada di keluarga saya, anak saya ini mager, nggak pernah olahraga, harus olahraga. Ini saya tiap hari makan itu beli, nggak tahu ini bahan apa yang dimasak, nggak tahu. Ada penyedap rasa juga nggak ngerti, ada aroma yang ditambah juga nggak ngerti gitu ya Bu ya. Kenali dulu faktor risikonya, kita minimalkan
faktor risiko yang bisa dimodifikasi tadi, ya. Itu tadi. Kemudian mengenali gejalanya. Setelah faktor risikonya dikendalikan, dikenali gejalanya. Ini saya kok mudah lelah sekarang. Saya harus periksa ini, ya, supaya tahu sebenarnya apa yang terjadi. Gejala-gejalanya yang tadi, nyeri dada. Kalau nyeri dada, mama, dadaku kok gini ya Mario, kok gak enak. Nah ini biasanya ibu-ibu yang lebih panik duluan ya. Kalau bapak-bapak itu biasanya satu ambang, nyerinya tinggi bapak-bapak itu kadang tidak dirasa, tidak tahu. Dan dok saya tidak merasa apa-apa kok ini sumbat, dikatakan sumbatan sudah lama itu bagaimana? Oh saya itu baru terasa tidak enak itu kemarin. Yang dirasa baru kemarin setelah sumbatannya total Bu. Jadi pembuluh darah jantung itu memberikan keluhan kalau sumbatannya itu 70% baru memberikan keluhan nyeri dada yang terasa berat. Tapi kalau 30%, 20%, 40% kadang-kadang tidak terasa nyeri, tidak terasa nyeri, jadi tidak terasa. Ya, makanya kita harus hati-hati. Itulah pentingnya itu tadi. Kalau sudah ada faktor risiko, mau dikelola faktor risikonya, ya. Kemudian yang berikutnya setelah mengenali faktor risiko, mengenali gejala, menerapkan langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkahnya apa? Itu tadi tergantung faktor risikonya. Nah, dengan mengenali faktor risiko, dengan mengenali gejalanya, melakukan upaya-upaya pencegahan dengan mengendalikan faktor risiko, maka akan mengurangi risiko terkena penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung. Nah, tadi, next. Ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mencanangkan kebijakan utama dalam manajemen PTM, yaitu melakukan upaya promotif, preventif itu pencegahan ya, kuratif kalau sudah sakit ya diobatin, rehabilitatif kalau sudah kena ya direhabilitasi, dan paliatif secara komprehensif. Kalau sudah kena penyakit, jadi pencegahan itu sebenarnya ada dua ibu. Kalau belum pernah kena sakit jantung, maka pencegahannya disebut pencegahan primer. Jangan sampai kena sakit jantung. Ada faktor risikonya. Jangan sampai kena penyakit jantung. Kalau sudah kena penyakit jantung, jangan sampai berulang. Ada nih. Itu tetangga saya kemarin sudah pasang ring 1. Kok sekarang mau dipasang lagi 1? Berarti berulang. Kenapa harus dilihat lagi? Minum obatnya bagaimana? Upaya pola hidup sehatnya bagaimana? Tetap merokok. Kolesterolnya tidak terkontrol, gula darahnya tidak terkontrol. Bisa butuh lagi bisa. Butuh lagi bisa. Nah itu pencegahannya ada dua, primer dan sekunder. Nah ini adalah strategi promotif dan preventifnya, menyebarluaskan secara masif sosialisasi pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM kepada masyarakat. Ini adalah salah satunya yang kita lakukan sekarang, Bapak Ibu ini. Ada bapak-bapaknya, mayoritas ibu-ibu. Jadi nanti saya menyampaikan ke penjenengan menyampaikan ke sekitar rumah, ke komunitas panjenengan, gitu ya. Jadi supaya bisa tersebar luas. Kemudian meningkatkan kemandirian melalui penerapan budaya perilaku cerdik. Ini yang sudah banyak digembar-gemborkan ya. Cek kesehatan rutin, C-nya. Kemudian N-nya, enyahkan asap rokok, gitu ya. Berikutnya rajin aktivitas fisik, olahraga Bu. Pasien jantung nggak boleh olahraga. Siapa yang bilang? Tetap olahraga semampunya. Kuat jalan kaki, kuat sepeda statis, sepeda yang ada di rumah itu Bu, sepeda yang nggak perlu keluar rumah, gitu ya. Atau jalan aja. Atau mau senam, semampunya, gitu ya. Bisanya berenang. Kemudian berikutnya diet seimbang. Nah ini tugasnya ibu kan ini ya, dietnya seimbang. Ini ngatur di rumah, pakai diet yang seimbang. Apa daging tidak boleh ya Dok? Boleh. Siapa yang tidak memperbolehkan daging
Kadang ada yang dietnya itu ketat banget sampai saya nggak dikasih makan apa-apa. Cuma tahu tempe, sayur, dibungkus. Nanti kita belajar ya. Berikutnya istirahat yang cukup. Nah ini ternyata ya setelah beraktivitas tubuh kita ini juga butuh istirahat. Jadi istirahat yang cukup. Berikutnya adalah tanya kelola stres. Tidak boleh stres ya ibu ya. Jadi kalau stres itu di dalam tubuh kita itu keluar hormon atau zat namanya adrenalin. Itu bikin pembuluh darahnya menyempit gitu. Kalau stres ya. Beda kan kalau kita jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan seneng gitu. Nah kita anggap di sini juga refreshing ya, tapi di sini refreshing kayak ilmu. Ya. Berikutnya deteksi dini dan tindak lanjut dini terhadap faktor risiko PTM melalui posyandu maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Deteksi dini sangat penting. Nah ini adalah poster-poster yang mungkin banyak kita jumpai bahwa cerdik ini harus kita terapkan untuk menurunkan mortalitas, menurunkan angka kematian dari penyakit jantung dan kardiovaskular. Next slide. Salah satu bentuk upaya pencegahan penyakit kardiovaskular dapat dilakukan dengan pendekatan keluarga. Fungsi utama keluarga, salah satu diantaranya adalah fungsi perawatan keluarga, di mana keluarga melaksanakan tugas perawatan kesehatan yang bersifat preventif, pencegahan, dan secara bersama-sama merawat anggota keluarga yang sakit, dicegah yang belum, dan dirawat yang sudah sakit supaya tidak berulang lagi. Next slide. Ini adalah peran PKK. Program kesehatan dari PKK dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran dan peningkatan derajat kesehatan keluarga serta lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi di sini berkaitan dengan modifikasi gaya hidup sehat, baik itu perilaku maupun diet yang sehat. Next slide. Gerakan PKK dalam program kesehatan dapat dilakukan dengan cara menggerakkan keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat. Pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya penurunan angka kematian ibu, bayi, dan balita. Pembinaan keluarga untuk sadar akan gizi. Kemudian menggerakkan keluarga untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Berikutnya, pembinaan keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun penyakit tidak menular, serta asuhan mandiri dalam keluarga. Next slide. Untuk ibu-ibu PKK tidak lepas dari pemberdayaan perempuan, di mana peran perempuan atau ibu di dalam keluarga ini sangat penting. Salah satunya mengambil keputusan dalam keluarga. Memang keputusan dalam keluarga suami ya Bapak Ibu ya. Jadi tetapi yang banyak berpengaruh ini adalah peran ibu atau peran perempuan. Perempuan memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebiasaan hidup sehat. Tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk anak-anak, suami dan juga anggota keluarga yang lain. Pasti yang obrak-obrak pasti ibu ya. Jadi obrak-obrak buang sampah di tempatnya, baju kotor dimasukkan ke dalam tempatnya, cuci tangan dulu sebelum makan, pasti ibu-ibu yang ada obrak. Ya. Kemudian menentukan apa yang tersedia di meja makan, ini peran ibu-ibu banget ya. Ibu menentukan apa yang akan dihidangkan di meja makan, kandungan kolesterolnya bagaimana, kadar gulanya bagaimana, serta mengenai makanan yang baik untuk kesehatan jantung. Yang diperbanyak sayur-sayur dan buahnya. Dagingnya bagaimana? Boleh daging, tapi hilangkan dulu gaji-gajinya, dihilangkan dulu. Itu ya. Menurunkan kolesterol dan gula darah. Oke, next. Berikutnya mempengaruhi bapak-bapak atau anggota keluarga laki-laki yang ada di rumah yang merokok untuk stop merokok. Ada
Jadi pasti ibunya yang bisa mempengaruhi. Anak itu jarang sekali yang bisa mempengaruhi bapaknya. Gitu ya. Jadi ibunya. Kemudian berikutnya deteksi dini risiko penyakit jantung dengan cara pemeriksaan rutin tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah, dan kondisi kesehatan jantung. Jadi ibu ini atau perempuan ini kan pada saat pertama yang mengandung pasti perempuan. Pada saat hamil nggak mungkin nggak dicek bayinya, pasti mau periksa, diperiksa kesehatan bayinya, ibu dan bayinya. Kalau ibunya punya tekanan darah tinggi, punya kencing manis, ya harus dikontrol supaya apa? Bayi ini sumber makanan dari ibu. Kalau ibu ada tekanan darah tinggi itu tadi Bu, saya ulang kembali. Yang menghubungkan ibu dengan bayi itu adalah plasenta, area ini. Jadi itu adalah kumpulan dari pembuluh darah. Kalau ada tekanan darah tinggi, aliran darahnya juga akan terganggu. Nanti kalau ada kencing manis bagaimana? Berpengaruh juga terhadap bayinya. Yang nantinya juga akan mempengaruhi kualitas bayi yang akan dilahirkan. Dengan gizi yang cukup, peredaran darahnya bagus, kadar gula darahnya terkontrol, harapan kita adalah melahirkan generasi penerus yang sehat. Oke? Berikutnya, memperbaiki risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Jadi hal-hal yang kita lakukan tadi dapat memperbaiki terjadinya penyakit kardiovaskular supaya angkanya menjadi turun. Dimana disebutkan di awal bahwa penyakit kardiovaskular ini menempati urutan tertinggi 35%, menyebab kematian tertinggi. Next slide. Dan ini bisa dianggap sebagai take message-nya ya. Jadi memberdayakan perempuan atau ibu dapat menciptakan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesehatan jantung masyarakat Indonesia. Berikutnya, perempuan yang sehat dan berdaya akan menjadi fondasi kuat untuk membangun keluarga dan masyarakat yang lebih sejahtera. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa ada tanya jawab, monggo. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari paparan mengenai penyakit jantung yang mau saya tanyakan adalah penyebab terjadinya penyakit jantung. Langsung nanti kita kumpulkan lagi pertanyaan. Terima kasih. Jadi penyebab penyakit jantung katup ini memang bermacam-macam. Salah satunya memang bawaan. Jadi dari lahir kadang-kadang pengikat jantungnya itu kendor ada. Memang dibawa sejak lahir ada. Tapi yang paling banyak penyebabnya ini adalah rematik. Rematik itu gini. Jadi pada saat anak usia sekolah, usia 6 tahun sampai 12 tahun, anak-anak ini sering kena penyakit batuk pilek, okay? Nah, penyebabnya ini bakteri. Salah satu bakterinya Staphylococcus. Salah satu jenis bakteri ini mengeluarkan racun. Sebagaimana tubuh, maka tubuh ini akan membentuk zat kekebalan. Jadi dia akan membentuk zat kekebalan yang akan menyerang toksin, menyerang racun-racun itu tadi. Tetapi ternyata tubuh ini punya di dalam katup, tadi saya umpamakan katup itu sebagai daun pintu gitu ya. Nah, struktur dari daun pintu ini dikenali oleh imun sistem kekebalan tubuh itu menyerupai toksin atau menyerupai racun yang dikeluarkan oleh bakteri itu. Akibatnya selain menyerang racun yang dikeluarkan oleh bakteri tadi, itu juga menyerang di katupnya.
Jadi jangan disepelekan sakit batuk, pilek, tenggorokan sakit pada anak-anak. Bisa jadi ini adalah asal mula pintu masuk dari gangguan di kaki jantung. Apakah semua batuk pilek menyebabkan seperti itu? Tidak, Ibu. Ya, sayangnya kita tidak bisa membedakan batuk pilek atau serangan infeksi saluran napas yang mana yang menyebabkan gangguan. Tapi lebih baik apabila memang ada batuk pilek atau infeksi saluran napas, sesegera mungkin untuk diobati. Supaya apa itu tadi? Mencegah anak-anak kita dari gangguan lebih lanjut akibat komplikasi dari infeksi tersebut. Bukan infeksinya yang menyebabkan, tapi sistem kekebalan tubuh kita yang salah mengenali. Itu salah kenal. Kadang-kadang ada kan ibu ya, kita melihat seperti teman kita, padahal itu bukan kandungnya, kok ternyata keliru. Kenapa? Bentuknya sama, perawatannya sama seperti itu. Jadi kantuk atau struktur daun pintu tadi menyertai racun yang dikeluarkan oleh bakteri atau kuman yang menyerang pada tubuh anak-anak. Nantinya bisa berkembang menjadi itu tadi gangguan di kaki jantung. Iya, itu yang dibilang itu ya jantungnya bocor. Iya, akibatnya jadi bocor. Nah itu yang nggak tutup rapat. Betul, tidak bisa buka dengan sempurna. Jadinya darah juga susah keluar. Pada saat harusnya nutup, tidak bisa nutup dengan sempurna. Jadinya jantung bocor, kantungnya bocor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Yang pertama, ini kebetulan bapak dan mamaku itu kena jantung koroner. Jadi beliau sakitnya yang kedua. Kemudian waktu itu kami ditawarkan untuk disuntik itu. Disuntik itu kami sudah memungkinkan, tapi waktu bapak pada mau dipasang ring jantung itu bapak suka bulut di subuh. Waktu subuh itu terus tidak sempat di ring jantung itu. Tadi kan saya mendengar bahwa ada jantung itu ada yang turun nanti. Mohon izin, kebetulan saya ini kalau minum obat yang dosisnya agak tinggi, itu saya nggak bisa. Jadi kalau pusing, badan panas, itu saya cukup Bodrexin. Jadi Bodrexin kadang-kadang minum kadang-kadang minum angin. Satu saset itu saya pakai 3 kali karena minum sedikit itu sudah ketiduran. Saya tidak bisa. Apakah dalam ini kategori yang itu tadi nomor kasus itu yang pertama, kemudian anak saya yang kedua itu batuk pilek tapi yang saya tidak selesai. Sudah saya bawa ke 3 dokter berbeda-beda, tapi tetap batuk terus sudah saya cekkan, saya ronsen, katanya dokternya tidak apa-apa ibu, ini cuma batuk biasa. Saya khawatir nanti tadi khawatirnya langkah apa yang harus saya lakukan untuk tersebut, karena anak saya ini juga ketakutan gendut seperti saya. Jadi dia juga pengennya diet itu terusnya untuk di YouTube kan banyak ya kata makan yang ada yang kolesterol tinggi, baju dimakan ada diet seperti saya bilang jangan gini, wes puasa aja. Akhirnya dia mengikuti puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Izin Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulida Hayu dari Pojampat Kecamatan Musika. Terima kasih Dokter Tuan Izin. Tadi salah satu faktor resiko ada dari riwayat keluarga. Di keluarga saya itu ada masuk bumi dari saudaranya ibu saya itu 11. Sekarang tinggal 4. Semuanya bersiko saya tidur. Mohon maaf dokter, tadi salah satunya untuk nyeri dada, itu yang nyeri khas untuk penyakit jantung. Penjalannya sampai tumbuh dan sebagainya di belakang. Apa langkah pertama kami yang harus kami lakukan? Karena beliau biasanya sangat sopan bagi sakit kaki yang saya tanyakan. Langkah pertama yang kami lakukan apa untuk beliau tersebut? Terima kasih. Saya dari ada Sekitar saya itu banyak
itu ya seperti yang tadi sebutkan pernah ini terus habis itu kan melakukan kontrol ya, itu kan setiap bulan sampai berasa tahun, tapi jarang kayak berolahraga kayak gimana. Orangnya itu sudah setiap berani minum obat aman-aman saja seperti itu. Apakah misalnya kalau menghentikan pengobatan karena sudah dirasa itu sudah sembuh gitu dok? Kan dokternya bilang, apakah masih perlu kontrol terus? Iya. Sepanjang saya belum nyatakan berhenti ya harus kontrol terus. Apabila menghentikan pengobatan itu bisa menyebabkan stroke. Orangnya kan jantung koroner itu sudah pasang periksa jadi Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sepertinya apa yang saya sampaikan tadi memang masuk semua karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Terima kasih sekali. Saya akan berusaha untuk menjawab satu persatu. Mungkin nanti apabila ada yang terlewat saya diingatkan lagi. Jadi untuk anak-anak saya sering batuk pilek tapi katanya ini biasa aja. Saya takut jadinya anak saya nanti kena penyakit jantung katup ya. Yang pertama yang harus diingat adalah bahwa apabila mendapatkan resep dari dokter, terutama ini resep antibiotik yang gunanya itu adalah untuk membunuh kumannya, membunuh bakterinya, supaya tidak memproduksi racun-racun lagi, sehingga sistem kekebalan tubuh kita itu tidak akan keliru untuk mengenali. Kenapa? Karena racun-racunnya sudah dihilangkan dengan apa? Dengan mematikan kumannya. Kalau kumannya sudah mati, toksinnya sudah hilang. Nah, pada saat diberikan obat-obatan dari dokter, terutama antibiotik, yang sering kita lupa adalah bahwa kalau sudah enak sudah berhenti. Padahal dokter itu selalu berpesan, satu mana obat yang diminum kalau perlu ibu, satu mana yang diminum sampai habis. Biasanya dokter di puskesmas pun akan menyampaikan untuk obat-obatan jenis antibiotik pada umumnya akan diberikan pesan minum sampai habis. Kemudian yang kedua untuk frekuensinya, ada antibiotik yang diminum sekali sehari, ada antibiotik yang diminum 2 kali atau 3 kali sehari. Pada yang diminum sekali saya sudah enakan, sudah plong. Akibatnya apa? Minum cuma 1 kali sehari. Ya sampai habis tapi cuma 1 kali sehari. Bisa sampai 15 hari belum selesai. Padahal minumnya harusnya 3 kali sehari. Itu ibaratnya kalau kayak kuman itu kayak cuma dikit-dikit gitu loh Bu. Maunya itu harusnya dipukulkan gitu. Beda kan Bu ya? Dipukul dengan dikit-dikit itu kan beda. Begitu dipukul dijeblek langsung berhenti mati. Tapi kalau cuma dikit-dikit dia semakin kuat Bu. Iya aku gak kena, iya aku gak kena gitu. Oke, ngecek ya. Iya, nah jadinya resisten. Betul sekali. Jadinya resisten Bu. Resisten terhadap antibiotik. Sekarang ini susah. Perkembangan antibiotik itu tidak sejalan dengan perkembangan mikrobanya Bu. Jadi perkembangan antibiotik itu macet di situ, berhenti di situ, entah 10 tahun atau 20 tahun kemudian baru ada antimikroba yang baru. Sedangkan mikroba itu banyak, dia bermutasi. Itu tadi akibat dari apa? Penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Jadi mestinya diminum sehari 3 kali, diminum cuma sekali sehari. Mestinya diminum sampai habis, tidak diminum sampai habis. Akibatnya apa? Kumannya ini bisa bermutasi itu berubah sifat. Kalau berubah sifat jadi lebih jinak tidak apa-apa Bu. Tapi berubah sifatnya rata-rata menjadi lebih ganas. Ya. Jadi itu adalah salah satu cara. Kemudian berikutnya, memang tidak semua batuk pilek gangguan saluran nafas akan menyebabkan gangguan di katup jantung. Memang tidak. Ada nih. Kadang-kadang ada yang batuk atau pileknya itu pilek alergi, batuk-batuk alergi. Jadi itu yang harus kita diskusikan dengan dokter sesuai dengan bidangnya. Mungkin anak saya ini kalau kena ini apa namanya debu gitu, jadi meler-meler, berarti kita harus tingkatkan kebersihan lingkungan kita. Gorden-gorden, karpet-karpet itu biasanya menyimpan debu-debu, ya. Ya ini kalau jalan pagi di alun-alun baik-baik, sehat, tidak ada meler-meler. Tapi begitu di rumah masuk kamar
dokter-dokter ahli tertentu, mungkin ada dokter ahli itu alergen, ada tes alerginya, ada sedikit. Jadi tidak semua penyakit, tidak semua gangguan saluran nafas yang mendapat antibiotik. Gak boleh dapat antibiotik itu antibiotik sendiri. Kalau itu masih dijual di ibu. Kalau sekarang antibiotik sudah lebih strength, sudah lebih ketat lagi aturannya, tidak lagi dijual bebas. Kalau dulu masih dijual bebas. Kalau saat ini antibiotik tertentu saja yang dijual bebas. Nah, dan jadi sekali lagi obat itu adalah zat bermata dua. Kalau dipergunakan dengan tepat, dia menjadi obat. Tapi kalau dipergunakan tidak tepat, tidak sesuai dengan indikasi, akan menjadi racun. Itu tadi. Saya minum obat sedikit itu sudah ngantuk. Itu salah satu adalah efek samping. Efek samping itu tidak selalu terjadi pada semua orang. Ada yang mengalami efek samping, ada yang tidak mengalami efek samping. Nah, jadi yang patut kita harus selalu sadari bahwa kalaupun muncul efek samping, sampaikan ke dokter. Jangan sampai berhenti obatnya. Saya minum obat ini, batuk terus dokter. Tensi ya tidak terkontrol, saya batuk terus. Oh ternyata memang ada efek samping. Pak, saya ganti obat. Ya. Kadang-kadang beberapa obat itu memang efek sampingnya ngantuk. Jadi ada pilihan-pilihan obat yang lain yang bisa dipilih sehingga efek sampingnya lebih. Saya kira itu demikian. Kemudian yang berikutnya kita Masuk ke pertanyaan kedua. Mungkin saya tuh pengen tahu penyakit jantung rematik itu apa gejalanya batuk itu apa ada rematiknya? Iya. Pada usia anak berapa biasanya? jadi gini Bapak Ibu. Untuk penyakit jantung rematik ini memang sulit sekali dikenali dari awal. Tapi memang ada tanda dan gejalanya. Ada tanda dan gejalanya. Salah satunya apa? Yang awal sekali demam rema. Nah, jarang sekali kita yang mendapatkan pasien itu pada fase demam remanya, pada fase akutnya, di mana infeksi itu awal terjadi. Yang kita dapat seringkali itu pada saat prosesnya sudah lanjut, sudah kena gangguan di katutnya. Kenapa? Karena kalau sudah kena gangguan di katutnya, muncul keluhan di pasiennya ini, muncul keluhan di anak ini muncul. Dia sekarang tidak kuat, olahraga itu tidak kuat, lari itu sudah tidak kuat. Tapi pada fase demam rema yang harusnya kita bisa tangkap di awal sebelum komplikasi ke katutnya, pasien ini yang tersering demam, Bu. Demamnya bagaimana? Demamnya naik turun. Apakah khas? Apakah bisa membedakan dengan demam-demam yang lain? Tidak ada yang bisa membedakan. Tapi dokter tertentu akan melakukan pemeriksaan tertentu yang bisa mendeteksi enzim yang dikeluarkan oleh racun-racun bakteri itu tadi. Namanya anti-streptolysin O, ASTO. Itu yang akan dicek. Kalau itu memang positif, berarti harus hati-hati lagi. Diobati secara adekuat, mempergunakan antibiotik tertentu, bahkan butuh kurun waktu tertentu itu. Kalau dulu ada suntikan-suntikan namanya PPC, medicine protein itu, yang diberikan apabila anak itu terkena infeksi yang curiga ke arah demam rema. Jadi dengan ASTO yang positif. Untuk mencegah itu tadi supaya tidak berlanjut ke gangguan di katutnya. Tapi kalau sudah terjadi gangguan di katut jantung, maka dokter akan melakukan pemeriksaan. Kalau katutnya bocor, suara jantungnya beda. Dokter pasti mempergunakan stetoskop, Bu. Begitu diperiksa, dicek di tempat jantung lokasinya. Kalau ada suara jantung yang berbeda, ada suara jantung tambahan, jadi jantungnya duk seperti itu seterusnya. Tapi begitu ada suara jantung yang mencurigakan, maka perlu pemeriksaan lanjutan yang disebut dengan USG jantung. Di RSUD ada, di beberapa rumah sakit juga sudah ada alat USG ini. Untuk apa? Ini untuk mendeteksi satu kelainan bawaan bisa terdeteksi dengan pemeriksaan USG. Ruang-ruang jantungnya bisa diukur, katutnya yang bocor juga bisa dilihat dan bisa diukur
yang bocor tadi, dindingnya yang bocor pada kelainan jantung bawaan, tidak perlu operasi juga ada. Jadi alatnya itu hanya dimasukkan lewat pembuluh darah di lipat paha. Sekarang teknologinya sudah canggih. Jadi kalau kita kenali dari awal, harapannya mendapatkan tata laksana yang lebih awal. Dengan begitu, komplikasi-komplikasi berikutnya tidak terjadi. Komplikasinya apa? Jantung bengkak. Kalau bocor, jantung darah balik lagi ke jantung, lebih banyak akibatnya jantungnya jadi bengkak. Kalau tambah lama tambah bengkak, lama-kelamaan fungsinya pun akan terganggu. Sebelum gangguan fungsi inilah tugas kita untuk mengenali gejala awal. Kalaupun belum terjadi, faktor risikonya tadi yang harus kita minimalkan. Kita pasti yang pertama perilaku hidup sehat, jaga kebersihan gitu ya. Kalau bersin ditutup, kalau sudah batuk pilek pakai masker, supaya apa? Supaya tidak menularkan. Beda antara orang dewasa dengan anak-anak. Kalau orang dewasa daya tahan tubuhnya sudah bagus, tapi kalau pada anak-anak daya tahan tubuhnya beda. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bisa diterima. Bisa diterima ya, diikuti. Lanjut ke pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana penanganan pertama nyeri dada seperti apa penyakit jantung koroner. Jadi begini Bu, kalau kita mendapatkan entah tetangga atau keluarga kita sendiri datang dengan keluhan nyeri dada, mengeluh dengan keluhan nyeri dada, satu jangan sepelekan keluhan nyeri dada ini. Ya. Kadang-kadang orang pun tidak mengeluh nyeri dada dengan sangat kok terasa nggak enak, masuk angin ini. Orang awam itu bilangnya kayak masuk angin. Jadi kalau ditanya itu nggak jelas, ya kayak bersesek, ya kayak dari perut menutup ke atas seperti itu ya Bu ya. Jangan sepelekan keluhan. Sekali lagi jangan sepelekan keluhan. Apalagi kalau ada kencing manis. Kalau sudah punya kencing manis, seringkali tidak didapatkan keluhan-keluhan itu Bu. Nyeri dada yang khas yang seperti ditimpa benda berat. Kadang-kadang cuma ada rasanya nggak enak perut ini, berdebar-debar sedikit sama keringat dingin gitu aja. Ya, dikira belum sarapan paling belum makan kasih makan. Enggak, jangan disepelekan. Pertama kali yang dilakukan, yang paling dekat mana? Puskesmas. Puskesmas sekarang sudah dilengkapi dengan alat pemeriksaan rekam jantung. Nah, nyeri dada kalau memang itu asalnya dari penyakit jantung koroner, akan muncul tampak dari gambaran rekaman jantungnya. Nanti di puskesmas pun ada obat-obatan awal yang bisa diberikan untuk pasien-pasien dengan keluhan nyeri dada yang itu dicurigai sumbatan di pembuluh darah jantung. Aspilek, kadang-kadang itu dikasih bodresin. Bodresin itu isinya asam asetil gitu ya. Jadi diberikan obat itu adalah pengencer darah. Itu yang tersedia di puskesmas. Kalau dokter di puskesmas sudah melakukan rekam jantung, kemudian dinyatakan bahwa ini curiga penyakit jantung, akan dirujuklah ke rumah sakit yang bisa menata laksanakan penyakit. Kalau di rumah harus saya apakan ini? Saya kipasi atau saya bagaimana? Minta pasien tersebut atau orang tersebut untuk beristirahat. Gak usah lagi ke sawah. Kadang ada orang yang saya sakitnya cuma sedikit kok dok, masih kuat jalan ke sawah, masih kuat. Enggak. Berhenti dulu. Berhenti aktivitasnya. Pakai istirahat. Kalau gangguan nyeri dada karena gangguan di pembuluh darah jantung atau sumbatan di pembuluh darah jantung atau penyakit jantung koroner, pada umumnya akan terjadi dengan istirahat. Dengan istirahat kita itu meminimalkan kebutuhan oksigen seluruh tubuh. Tadi ya, sumber darahnya ada, yang pompa ada, tapi salurannya menyempit, salurannya sempit. Akibatnya yang ngalir ke seluruh tubuh juga cuma sedikit. Nah, kita istirahatkan dulu yang lain-lain. Otot-otot kita istirahatkan. Murni dipakai untuk jantung dulu. Tapi tetap harus dibawa ke puskesmas, paling dekat puskesmas. Dari puskesmas nanti akan diberikan rujukan ke rumah sakit. Oke. Kalau misalkan di rumah sudah ada yang pernah sakit jantung, yang tersering itu dapat obat yang bisa kita
banyak sekali pasien-pasien yang pasti sudah dipesan. Kalau nyeri dadanya muncul, nanti pakai istirahat, obatnya ini bisa ditaruh bawah lidah. Diumur seperti permen rasanya isis. Ini yang sering sekali kita sampaikan ke pasien. Jadi kalau yang sudah pernapasan ini, tapi kok kambuh lagi nyeri dadanya, pasti ada sudah dipesan sama dokternya ya. Obat ini kapanpun nyeri dada harus ditaruh di bawah lidah. Kemanapun pergi bawa obatnya. 3 biji atau 5 biji bawa kemanapun pergi. Olahraga keluar bawa 3 biji. Nyeri dada muncul memberat, pakai istirahat, aktivitasnya dihentikan dulu, taruh isosorbitnya, namanya isosorbit nitrat obatnya yang sudah dipesan oleh dokter, taruh bawah lidah sambil pakai istirahat sambil hubungi keluarga yang lain. Saya sedang kambuh nyeri dadanya, dia dibawa ke puskesmas, dilanjutkan ke rumah sakit. Terima kasih ya. Kemudian yang berikutnya, Yang ketiga, pertanyaan tadi tentang penderita dan koroner yang melakukan pengobatan bertahun-tahun tanpa kita, apakah ketika diberikan bisa menyebabkan stroke atau tidak? Tanpa melakukan jadi kita harus sebarluaskan juga ke masyarakat ya. Kadang-kadang setelah dipasang ring dianggapnya sudah selesai, udah dipasang masalah selesai. Tidak ibu. Obat pengencer darah untuk pasien yang sudah dipasang ring itu wajib buat 2 macam selama 1 tahun. Selanjutnya 1 macam pengencer darah itu seterusnya, kecuali kalau ada perdarahan bawaan. Nah, itulah pentingnya kontrol ibu. Pentingnya kontrol. Apakah kontrolnya harus ke rumah sakit? Tidak. Jadi saat ini tuh ada program rujuk balik namanya dari BPJS. Jadi pasien-pasien yang kondisinya sudah stabil, sudah nggak ada keluhan dari dada, harus pasang ring, tinggal melanjutkan obat, kontrol tekanan darahnya, kontrol kolesterolnya, pola hidup sehatnya, kita kembalikan ke fase 1, ke puskesmas atau ke klinik. Ya, nanti obat-obatan akan dapat dari sana. Apabila ada keluhan yang memberat, kita sampaikan ke pasien. Kalau ada keluhan memberat, disampaikan ke dokter di sana, nanti bisa dievaluasi lagi. Tapi memang tetap harus kontrol. Paling tidak sebulan sekali. Itu apa? Itu tadi, cek kembali. Apakah ada keluhan yang memberat? Obat harus diminum teratur. Seringkali diberikan obat selain pengencer darah, akan diberikan obat golongan penurun kolesterol. Golongan-golongan tertentu, misalkan golongan statin, yang selalu kita sampaikan, ini penting Bu, ini penting Pak, tetap diminum sekali sehari malam sebelum tidur. Kolesterol saya normal, masih otot kolesterol saya normal. Obat itu diambil, dipakai bukan hanya untuk menurunkan kolesterol. Obat itu bagus buat pembuluh darah, untuk anti-inflamasi, anti radang, antioksidan, supaya enggak itu tadi cikal bakalnya dari kolesterolnya harus terkontrol. Sudah terkontrol, pola hidup sehat, makanan-makanan yang sehat. Untuk orang-orang dengan tekanan darah tinggi atau penyakit manis, sudah terkontrol, saya gula darah sudah turun, saya tidak minum obat lagi, tidak bisa seperti itu. Tekanan darah juga demikian. Beberapa pasien memang mengatakan bahwa tekanan darah sudah terkontrol, saya tidak usah minum obat lagi. Tidak bisa. Obat tekanan darah tinggi yang diberikan selain mempunyai efek untuk menurunkan tekanan darah, beberapa obat itu diambil efek anti-hemodinam. Jadi mencegah supaya otot jantungnya tidak tebal itu lagi. Kalau otot jantungnya tebal, isinya cuma sedikit, yang ada ke seluruh tubuh juga cuma sedikit. Jadi seringkali kita sampaikan, saya ini sakit jantung, nggak punya darah tinggi, diberi obat darah tinggi. Disitulah kita memberikan edukasi. Bukan Pak, ini diberikan bukan untuk tekanan darah tingginya, ini untuk mencegah supaya ototnya tidak tebal. Saya sudah kolesterol sudah normal, saya tekanan gula darah juga sudah normal, tidak mau lagi, tidak mau minum obat lagi. Harus tetap, apalagi habis pasang ring. Begitu dihentikan,
faktor risiko yang lain tidak dikelola, tetap merokok gitu ya, minum obat tak mau, pengencer darahnya dihentikan. Sekali lagi, ring yang sudah dipasang itu adalah benda asing. Kalau benda asing masuk ke tubuh kita ini membentuk pertahanan tubuh. Salah satunya dari sel-sel darah putih dan sel darah merah. Nah itu kalau dia pada ring yang sudah dipasang itu bisa menyebabkan buntu, itu bisa. Itulah kenapa kita tetap memberikan obat pengencer darah. Sebagian besar sumbatan di pembuluh darah itu akibat dari buntuan darah. Itulah kenapa diberikan pengencer darah. Pemberian pengencer darah pun bukan tanpa efek samping satu, tapi efek samping tidak terjadi pada setiap orang. Jadi tetap kita sampaikan pesan. Kalau ada perdarahan itu apa? Dan misalkan kok kencingnya ada darah atau beratnya ada darah, di stop dulu pengencer darah. Itu pentingnya kontrol. Jadi disampaikan ke dokter, kalaupun sudah di PRD, jadi dokter di puskesmas ataupun mungkin ke bidan desa gitu ya. Saya ini dapat obat ini habis pasang ring, tapi sekarang darah saya ada darah, harus dikelola dulu. Tapi obat-obat yang lain tetap diminum, apalagi kalau ada tekanan darah, apalagi kalau ada kencing manis. Kencing manis itu tidak bisa sembuh, bisanya dikontrol. Dan jangan berkecil hati kalau sudah kencing manis, yang bisa adalah dilakukan kontrol. Tekanan darah juga terkontrol. Kolesterol tinggi diturunkan. Ini diletakkan di tengah-tengah dada, di antara ring kiri dan kanan. Kemudian ditumpuk dengan satunya. Tergantung kekuatannya, yang lebih kuat yang mana itu yang di bawah. Ada yang tidak, ada yang ibu. Jadi kalau tidak, dia pakai tangan yang kiri yang di bawah, tangan kanan yang di atas. Jadi lakukan terserah mau kiri atau kanan yang di atas monggo. Tapi yang jelas menggunakan tumit. Kemudian ini harus tegak lurus ya Bu ya. Jadi kalau misalkan saya ibu pasiennya ini di sini, pasiennya berbaring, ini harus tegak lurus, nggak boleh nengkuk. Misalkan di sini posisinya jongkok, ini harus tegak lurus, bangunnya tegak lurus, nggak boleh RJP ini nggak boleh, harus tegak lurus. Sedalam apa? Saya takut nanti patah gimana? Kan ada tulang-tulangnya, kalau patah nggak apa-apa, aku bisa diobatin, ya. Patah nggak apa-apa, bisa diobatin. Tapi kalau penjenengan melakukannya dengan benar, lokasinya tepat, tidak akan terjadi komplikasi itu. Kenapa? Karena di sini ada tulang rawannya, Bu. Yang kita tekan ini di tengah-tengah, ya. Jadi lakukan dengan posisi tegak lurus. Sedalam apa? Kalau pada dewasa 5-6 kedalamannya, 5-6 cm. Tapi kalau pada anak beda, 4-5. Kalau bayi yang berhenti bagaimana? Kalau bayinya yang berhenti bagaimana? Pakai ini juga. Kalau untuk anak itu 1 tahun ke atas ya, 1 tahun ada 12. Itu pakainya pakai satu tangan. Tapi kalau bayi ini kurang dari 1 tahun, bisa pakai ibu jari. Jadi bayinya dibandingkan, tangan kita menyangga punggungnya, 2 jari ini hujan. Ya. Memang bisa pakai 2 jari ini, tapi yang paling enak ini. Kenapa? Karena ini bisa jadi landasan, jadi penopang hujannya. Ada yang nanya ibu, nanti kalau bisa lebih ada pelatihannya sebenarnya. Monggo silahkan. Kalau nanti saya bisa hubungkan dengan pergi Surabaya, itu ada manekinnya, manekin bayi juga ada, kita bisa latihan. Tidak cuma latihan RGP. Kalau ada sumbatan jalan nafas, keselak apa masuk ke saluran nafas, apa yang dilakukan? Kalau pada bayi bagaimana? Kan kita latihannya ya, tapi bagaimana yang tepat, bagaimana yang benar? Monggo kalau nanti mungkin di lain kesempatan bisa belajar mempergunakan manekin, bisa lebih biasa.